Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, seperti biasa Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Oresuki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pagi hari, Joro udah ketawa sendiri, kayak orang miring, karena lihat foto si Pansy. Tapi di depan ada si Pansy. Dia berterima kasih buat yang kemarin. Di situ Pansy langsung nempel sama Joro, yang membuat dia tegang. Si Joro malu-malu, tapi Pansy siap kapan aja katanya. Tapi ternyata Joro di-prank. Pansy mengajak Joro dansa, bukan hal lain. Joro melihat earphone yang terpasang di telinga Pansy, yang ternyata Pansy dan Tampopo sedang merencanakan sesuatu. Si Joro udah kesel di situ, lalu dia memancing supaya Tampopo keluar. Ketika dia keluar, malah kabur lagi. Tak lama setelah itu, datang Cosmos yang kelihatan cemas. Dia ngomong kalau perpustakaan mau ditutup. Pansy dan Joro terkejut mendengar itu. Singkat cerita, mereka kumpul di perpustakaan. Yang harus dilakukan agar tidak tutup adalah pengunjung ke perpustakaan harus 10 kali lipat pengunjung. Joro udah gak bisa ngapa-ngapain, terus Himawari dan Sanchan akan membantu membawa teman eskulnya. Dan Tsubaki juga mau datengin pelanggan dia. Di situ Pansy senang, tinggal Joro yang belum bantuin dan belum punya rencana juga. Sampai-sampai pulang sekolah dia masih memikirkan hal itu. Tak lama kemudian, di depan ada Hajuki. Suasananya pas banget. Ketika Joro butuh masukan, si Hajuki datang. Lalu mereka curhat kalau di sekolahan Joro, perpustakaannya mau ditutup. Tapi dia belum punya rencana. Karena Hajuki penunggu di perpustakaan di sekolahnya, dan juga dia pernah ngalamin hal yang sama, jadi dia memberitahu rencananya. Keesokan harinya, Joro dan Cosmos menunggu kedatangan si Hajuki. Cosmos agak sedikit lega, karena ada yang bantuin. Tak lama kemudian, Hajuki datang dengan 2 orang cewek, yang ternyata itu Cherry dan Tsukimi. Singkat cerita, mereka ke perpustakaan. Pas masuk, Pansy kaget dengan kehadiran Hajuki. Hajuki pun demikian. Si Hajuki langsung mengobrol dengan Pansy, yang mungkin dia nampak kurang tenang. Lalu mereka bertiga memperkenalkan diri. Hajuki terus deket-deket sama si Pansy, yang ternyata Pansy teman SMP Hajuki dulu. Lalu Pansy diam di belakang Joro, yang nampak seperti ketakutan. Tapi Cherry dan Tsukimi malah berusaha mempersatukan Hajuki sama Pansy. Tapi pas Joro mau nolongin Hajuki, keburu ngomong duluan. Alhasil, Joro sama Hajuki melihat-lihat sekeliling perpustakaan. Tak lama, Tsukimi datang, lalu menanyakan perasaan dia kepada Pansy. Tapi Joro gak ada rasa, lalu dia pergi. Di situ mereka merapikan dan membuat planning untuk tampilan baru perpustakaannya. Singkat cerita, sudah malam, waktunya pulang. Tapi si Tsukimi ngajakin Joro jalan dan ngajakin Cosmos, Himawari, dan Asunaro. Tidak termasuk Pansy dan Hajuki, yang kalian pasti tahu alasannya, supaya bisa jalan berdua. Tapi di situ Asunaro, Kak, dia langsung menolong Pansy menggunakan alasan lain. Lalu mereka jadi pergi. Di situ Cherry dan Tsukimi bercerita kalau dia suka sama Hajuki. Tapi karena dia gak mau persahabatannya hancur, jadi mereka pendam dan pengen bantuin kebahagiaan buat Hajuki. Lalu mereka meminta bantuan untuk bisa menyatukan Pansy dengan Hajuki, karena si Hajuki sudah suka banget. Tapi sekali lagi, Joro tidak bisa melakukan itu.
Walaupun udah dipaksa juga, begitupun Kosmos dan Himawari. Dia gak mau memaksa perasaan si Pansy. Mereka berdua memakluminya. Terus Cherry dan Tsukimi pergi. Zoro pun disuruh pulang duluan. Keesokan harinya, Zoro ngelamun. Tak lama, datang si Sanchan dan menanyakan keadaan perpustakaan sekarang. Kata Zoro, masih ada masalah yang harus dia urus. Lalu dia pergi. Singkat cerita, Zoro ke perpustakaan buat ketemu Pansy. Mereka ngobrol di situ. Lalu Zoro meminta pernyataan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Jadi gini guys, ternyata iblis yang dimaksud Pansy adalah Hajuki. Dia berdandan seperti itu biar terhindar dari si Hajuki yang terus mengejar dia. Si Pansy dulunya waktu SMP dia terkenal, populer lah gitu, sampai banyak orang yang udik. Tapi di situ ada Hajuki yang selalu nolongin si Pansy. Hajuki sangat baik kepada Pansy, tapi di sisi lain kebaikannya itu kalah dengan kekurangannya yang berat, yaitu dia tidak bisa memahami sisi lain dari perempuan. Pokoknya si Hajuki udah suka banget gitu. Tapi si Pansy yang hatinya gak suka, dia tetap aja gak suka. Si Zoro bertekad mau bantuin, dan Pansy juga bakalan berusaha semampu dia. Nah Pansy, 善意ってのは悪意よりもずっと厄介なもんだな. Singkat cerita, perpustakaan itu tidak jadi untuk ditutup, tapi malah sekarang setelah dibantu Hajuki dan lain-lain, terus dirombak, perpustakaan itu malah jadi rame. Semua orang senang, tapi di sisi lain, Zoro merasa kasihan kepada Pansy karena dia terus digoda oleh Hajuki. Si Sanchan yang melihat itu langsung menyelamatkan Pansy dengan caranya. Tapi di sisi lain, Zoro belum bisa melakukan apapun untuk Pansy. Setelah itu, Zoro pergi menemui Tampopo dengan tujuan untuk membantunya. Tapi Tampopo malah kaget kalau Hajuki ada di sekolahan ini. Ternyata tujuan Tampopo pengen cari cowok buat Pansy karena supaya dia kagak dikejar sama Hajuki lagi dan Hajuki bakal jadi milik dia. Di situ Tampopo nggak bisa bantuin Zoro karena dia ada jadwal jadi manajer baseball. Jadi menyerahkan semuanya kepada Zoro. Setelah itu, Zoro balik ke perpustakaan. Nah, dia nanya ke si Hajuki, kalau Pansy punya pacar, dia bakalan gimana? Kata dia, bakal sakit hati, tapi akan memberikan selamat. Ketika Zoro mau ngobrol berdua sama Pansy, di situ Pansy juga kebetulan pengen ngobrol juga. Alhasil Pansy menyampaikan kalau dia sudah ditembak oleh Sanchan, lalu dia menerimanya. Si Hajuki dan si Zoro merasa gak percaya. Si Pansy punya alasan mengapa dia menerimanya, karena dia udah gak tahan perasaan dia gak diterima oleh Zoro. Dan juga dia selama seminggu ini Zoro belum melakukan apapun untuk perpustakaan atau untuk Pansy. Lalu Pansy menyuruh Zoro untuk pergi dari perpustakaan. Untuk sementara, tidak boleh ke perpustakaan dulu. Sementara loh ya. Lalu Zoro keluar. Singkat cerita, hari udah sore. Zoro menunggu kedatangan Sanchan. Pas datang, Sanchan melihat Zoro kayak lagi sedih. Sanchan bilang kalau kejadian ini bukan kaleng-kaleng, alias bener, dia pacaran sama Pansy. Semuanya berkat Hajuki dan teman-temannya. Jadi Sanchan bisa memanfaatkan keadaan. Karena juga Sanchan selama ini udah bantuin Zoro terus. Jadi Zoro harus mengalah kali ini. Di sisi lain, Tsubaki mendengarkan obrolan mereka berdua. Singkat cerita, Zoro pergi kerja. Tak lama, datang Kosmos, Himawari, Asunaro, dan Sasanhua berserta rombongan ke tempat Tsubaki. Zoro udah lama kagak ke perpustakaan, tapi untung aja masih ada mereka yang menemani dia. Setelah itu, Zoro selesai bekerja. Tak lama, datang si Tsubaki. Lalu dia menanyakan tentang kabar perpustakaan. Zoro bilang kalau dia dikeluarin.
Subaki langsung memberikan kode kepada Zoro kalau kejadian hari itu udah direncanakan tanpa disadari oleh Zoro. Zoro dilindungi oleh Pansy. Pas udah peka kejadiannya seperti itu, dia langsung bertekad buat bantu si Pansy. Setelah Zoro mau pulang, di situ ada Sasan Kua. Dia melihat Zoro untuk bercerita apa yang sedang terjadi di situ. Sasan Kua memberikan minum kepada Zoro. Dia senang, Zoro menerimanya. Lalu dia pergi. Singkat cerita, Zoro bertemu dengan Sanchan yang baru beres tanding. Zoro meminta maaf karena dia kagak peka. Terus dia juga tidak bisa melihat Sanchan di final nanti. Keesokan harinya, di perpustakaan, Pansy dan yang lainnya habis selesai ngobrolin sesuatu. Tapi tiba-tiba Hajuki menembak Pansy secara mendadak. Walaupun Pansy menghindar, dia tetap maksa. Tak lama kemudian, datanglah si Zoro. Tapi Pansy menyuruhnya keluar. Karena si Zoro udah tahu kejadian yang sebenarnya dan udah peka juga, jadi kalem. Si Pansy senang di situ karena akhirnya Zoro peka dan dia berusaha buat bantu Pansy. Dan Zoro juga di situ gak mau kalau Pansy diambil orang lain. Terus Zoro memberikan tantangan kepada Hajuki untuk mendapatkan si Pansy. Karena si Hajuki orangnya pekerja keras, dia menerimanya. Lalu Zoro menjelaskan permainannya. Hukumannya, kalau kalah, berarti harus jauh-jauh dari Pansy. Dan pertandingannya adalah ngumpulin jepitan yang terbanyak kepada Zoro ataupun Hajuki. Nah, pertandingan akhirnya ditentukan pas final baseball nanti. Karena final itu, kontestannya sekolah mereka berdua. Jadi kalau menang salah satu, bakal dapat satu jepitan. Akhirnya Hajuki semangat. Di sisi lain, Zoro udah merasa kalau dia bakalan menang. Tapi yang mengejutkan, karena Cosmos, Asunaro dan Himawari suka sama Zoro, alhasil jepitan dia dikasih ke si Hajuki. Zoro merasa gak percaya. Dan secara mendadak, mereka bertiga menembak Zoro. Satu sisi Zoro senang, tapi situasinya lagi gini, jadi nggak cocok. Tapi Zoro di situ gak bakalan kalah. Pas mau berlangsung pertandingannya, filmnya malah udahan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Nantikan juga untuk opaknya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.